Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Farah Pumtas yang akan bersama Anda selama 1 jam ke depan tentu saja dalam program kami Talk Show Adikarya Parlemen. Sudah ada kedua narasumber pemirsa yang hadir dalam kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 2 Jabar Kabupaten Bandung, Bapak Jajang Rohana. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sibuk apa Pak sekarang? Sekarang lagi pansus. Bagi pansus ya Pak. Pansus. Nanti kita sedikit membahas terkait dengan itu. Terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Bandung TV. Dan yang kedua pemirsa, tentu saja beliau sudah Anda kenal. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Gun Gun Gunawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi program Rutilahu dan juga drainase khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Tentu saja Anda pun dapat bergabung bersama kami di line telepon interaktif kami di 022 721 4214. Tapi tahan dulu karena kita akan jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam program Adikarya Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Pumtas dalam program Talk Show Adikarya Parlemen. Langsung saja pemirsa, kita terkait dengan pembahasan kali ini mengenai optimalisasi program Rutilahu dan juga drainase di Kabupaten Bandung. Langsung ke Pak Jajang, ini kalau misalnya tadi kita sempat berbincang, ini kan mengenai kenapa diangkatnya terkait dengan program Rutilahu dan juga drainase. Ini merupakan salah satu, Bapak bilang adalah banyak sekali aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung yang mengatakan kepada Bapak saat reses yang terakhir kemarin, Bapak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait dengan program Rutilahu dan juga drainase yang memang dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Ini bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kabupaten Bandung. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Bandung TV ya, bersama Kang Gun Gun, Wakil Bupati Bandung. Saya doakan beliau mudah-mudahan jadi bupati ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan masalah drainase dan juga Rutilahu, memang ketika saya reses menemui masyarakat Kabupaten Bandung, banyak keluhan warga masyarakat berkaitan dengan buruknya drainase. Jadi ketika musim hujan datang, ini banyak genangan-genangan yang kurang lancar. Saya teliti memang ini ada perencanaan yang kurang tuntas, itu tidak tuntas, jadi parsial, dan juga berkaitan juga dengan kewenangan, terutama drainase, gorong-gorong, jalan-jalan yang cross kepada jalan itu banyak yang dibuat mungkin pada masa pemerintahan Belanda. Sekarang masih masih ada di sana, belum diperbaiki. Sedangkan alih fungsi lahan ini kan sudah begitu banyak berubah, sehingga daerah resapan air berkurang. Otomatis ketika curah hujan ini mengaliri Bandung Raya ini, khususnya Kabupaten Bandung, maka sudah tidak bisa nampung lagi. Nah, ini yang menjadi keluhan-keluhan warga masyarakat. Ketika hujan maka terjadi banjir lokal di daerah itu, bukan banjir kayak Citarum itu, tapi ini akibat dari buruknya drainase gitu. Tapi Bapak selaku dari daerah pemilihan Jabar 2 ya Pak ya, dari Kabupaten Bandung, Bapak melihat sendiri di lapangan seperti apa Pak kondisinya? Ya memang seperti itu. Pertama adalah ini karena kewenangan itu ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota, sehingga kelihatannya ini adalah masalah koordinasi, masalah komunikasi. Ketika jalannya itu adalah jalan provinsi, tetapi saluran airnya itu akan masuk ke jalan kabupaten, berarti perencanaannya itu adalah harus tuntas dan juga perlu koordinasi dengan kabupaten, gitu ya, sehingga drainase ini bisa berjalan. Jadi tidak bisa provinsi merencanakan sendiri dan kabupaten juga merencanakan sendiri. Nah, ini akibatnya tidak nyambung. Itu tentang drainase, kan air itu secara mengalir ke daerah yang rendah gitu. Sedangkan jalan itu, jalan provinsi bisa jadi di atas, jalan kabupaten bisa jadi di bawah. Tapi kan permasalahannya memang dihadapi oleh masyarakat, dan masyarakat tidak mau tahu ya Pak ya? Iya, nggak mau tahu. Seperti apakah kewenangan dari provinsi, pusat, ataupun juga kabupaten? Nah, ini kan menjadi permasalahan sendiri. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang menyatakan bahwa buruknya drainase di Kabupaten Bandung? Baik, ngatur nuhun. Tentunya Kabupaten Bandung ya
5 tahun saat ini concern bagaimana kita mensiasati ada beberapa isu strategis. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan sanitasi. Oke. Itu adalah terkait dengan limbah domestik, kemudian drainase, juga sampah. Kemudian ada air bersih, dan yang ketiga adalah pemukiman kumuh. Nah, terkait dengan drainase memang ketika di RPJMD sebelumnya pemerintahan Kabupaten Bandung fokus bagaimana jalan mantap. Ya, seharusnya wajar banyak masyarakat yang menginginkan harusnya ketika dibangun jalan tolong drainasenya juga gitu kan, baik drainase jalan ataupun drainase lingkungan. Nah, ini harusnya berbarengan. Jadi kalau jalannya sudah bagus tapi drainasenya nggak ada, jalannya rusak deh, isinya banjir gitu. Itu sangat rasional sekali. Nah, perlu disampaikan memang benar bahwa untuk 5 tahun saat ini kami sudah memasukkan di RPJMD terkait dengan bagaimana pembangunan drainase ini. Nah, data yang ada memang hampir 59% itu banyak saluran yang belum terbangun. Ya, dari total sekitar 2.500 km, itu 59% itu belum terbangun. Ya, selebihnya itu yang sudah terbangun kondisinya itu 37% itu masih kondisinya baik, yang sedang 48%, dan drainase rusak itu sekitar 16%. Nah, tentunya ini jadi catatan apabila memang banyak keluhan dari masyarakat dan kami terus berupaya ya untuk menyelesaikannya. Tapi dengan ukuran Kabupaten Bandung yang memang sangat luas ya Pak ya. Nah, apakah angka segitu yang Bapak sebutkan itu memang sudah ideal dalam artian untuk optimalisasi dari drainase yang memang dikatakan masyarakat buruk itu? Karena kalau misalnya kita perhatikan memang setiap musim penghujan Kabupaten Bandung itu terkenal sekali ya Pak ya. Nah, ini kan yang memang menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Bandung. Nah, seperti apa Pak akhirnya untuk bisa benar-benar meminimalisir apa yang memang dirasakan oleh masyarakat? Iya, tentunya ini tidak lepas dari kepatuhan ya terkait dengan tata ruang, juga ketika banyaknya pemukiman atau perumahan baru. Nah, ini harus selalu bagaimana memikirkan drainase lingkungannya. Ya, disinkronkan dengan drainase jalan juga, jalan umum. Nah, sehingga tidak ada lagi drainase yang berputar-putar dan akhirnya mendet dan tidak bisa diperbaiki, malah tidak terawat. Nah, juga kendalanya yang lainnya adalah ketika ada drainase di perumahan saja, kebanyakan perumahan-perumahan belum sepenuhnya semuanya menyerahkan pasum-pasosnya. Nah, sehingga jadi kendala administrasi dan teknis untuk segera memperbaikinya. Tapi yang penting saat ini Kabupaten Bandung selain banjir Citarum, ada juga genangan-genangan ya di daerah yang jauh dari Citarum. Nah, salah satunya ini harus ada koordinasi dengan pihak provinsi atau pusat. Contohnya di jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi, itu banyak anak-anak sungai itu yang melintas di tengah jalan ke bawah gitu kan. Dan itu masuk lagi ke pemukiman, belok lagi. Ini harus ada terobosan bagaimana drainase jalan utama itu harus segera dibuat jalur khusus, jangan melintas jalan. Tapi selama ini koordinasi Pak antara pemerintahan Kabupaten Bandung dengan pemerintahan yang di atasnya Pak, seperti apakah? Ya, ini kalau evaluasi koordinasi terus berjalan. Apakah ini terkendala dari penganggaran atau memang prioritas? Karena itu di sini ada anggota dewan juga, kemudian bisa nanti memberikan support untuk bagaimana masalah drainase, karena begini, yang belum terbangun saja ini anggarannya sekitar 1,2 triliun. Nah, ini dari total yang ada. Nah, sehingga kami bertahap prioritas daerah-daerah yang memang padat penduduk, kemudian juga harus selaras dengan pembangunan jalan intinya gitu. Nah, ini terkait dengan tadi seperti Wakil Bupati sudah katakan Pak, ujung-ujungnya adalah anggaran juga. Namun selama ini Komisi 4 kan bermitra juga dengan PUPR ya Pak, Bidang Marga. Dari mitra, seperti apa Pak laporan yang memang disampaikan kepada anggota Komisi 4 terkait dengan mungkin salah satunya dari drainase yang ada di Kabupaten Bandung? Ya, terima kasih. Memang ini sebagaimana tadi Pak Wabub juga sampaikan, ini kewenangan. Urusan sungai ini adalah kewenangan pemerintah pusat, seluruh sungai. Nah, sehingga sangat
sangat ironis sekali gitu. Sungai itu di hulunya lebar, tapi di hilirnya sempit. Kan berbalik kan? Harusnya di hulunya sempit, di hilirnya lebar. Seperti kemarin kejadian banjir jebolnya sungai di Panyadap. Karena tidak mampu menampung di Kecamatan Sorokan Jeruk ya, di Desa Panyadap, Kecamatan Sorokan Jeruk. Jadi kalau di hulunya itu adalah lebarnya 6 meter, tapi di hilirnya cuma 1,5 meter. Nah ini kan juga penyempitan sungai yang itu kewenangan pemerintah pusat, yang itu memang pemerintah daerah baik provinsi ataupun juga kabupaten kota tidak bisa intervensi secara anggaran ke sana karena beda kewenangan. Nah ini kan banyaknya sebetulnya ini adalah untuk menuntaskan pembangunan ini. Kalau saya sebagai anggota dewan yang saya alami itu adalah hambatan regulasi, hambatan kewenangan itu. Ini perlu koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Tapi kan namanya koordinasi itu kan rada lumayan juga. Kalau saya bilang koordinasi itu adalah di dalamnya kopi, rokok, dan nasi kan. Berarti ada biaya koordinasi gitu kan untuk menuntaskan itu. Nah itu, ini perlu duduk bareng gitu, harus dipahami juga ini. Yaitu mungkin yang terjadi selama ini. Kalau keluhan-keluhan berkaitan dengan dukungan anggaran memang sekarang yang paling utama itu ketika anggaran itu akan menghilangkan kemudorotan. Kalau banjir itu kan mudarat. Sebelum kita mendatangkan kebaikan, pembangun jalan itu lancar, tidak macet, ya itu bagus. Tetapi yang paling utama itu adalah jangan sampai masyarakat kena dampak banjir ketika hujan, kan itu berakibat pada kesehatan, rusaknya aset gitu seperti itu, terganggu juga waktunya, itu paling utama. Jadi saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mitra saya PUPR, nah saya mendorong supaya dahulukan dulu drainase. Itu. Tapi selama ini banyak sekali program-program yang memang dilancarkan oleh pemerintah pusat, provinsi untuk mengatasi ini kan salah satu penyebab dari banjir juga kan buruknya drainase ya Pak ya. Ini kan banyak sekali yang memang digulirkan gitu oleh pemerintah provinsi dan juga pusat untuk Kabupaten Bandung. Apakah ini memang untuk saat ini menurut Bapak-bapak belum bisa berjalan secara maksimal atau seperti apa? Apa kendalanya di lapangan? Ya tentunya buruknya drainase bisa jadi tadi terkait dengan desain awal ya, bagaimana perencanaan tadi untuk membuat drainase yang memang berkelanjutan dan tersambung dengan bagus. Yang kedua juga kualitas pengerjaan. Nah ini yang jadi catatan kami kepada para kontraktor yang membuat nanti, apakah anggaran kabupaten nanti ini harus yang memang dari segi pewaktuannya lah, kualitasnya itu harus terjaga, apalagi ini berhubungan dengan air. Nah ini banyak keluhan juga di masyarakat, drainase yang ini kualitasnya lah tidak lama. Nah sehingga ketika banyak jalan yang dibeton tapi drainasenya tidak disesuaikan, akhirnya terjadi pelimpahan air yang memang masuk ke pemukiman. Gitu. Sudah dilakukan mapping Pak sebelumnya terkait dengan buruknya drainase gitu di daerah Kabupaten Bandung, sehingga apa saja yang memang setelah dilakukan mapping kan bisa menjadi salah satu program prioritas juga di Kabupaten Bandung. Betul, ini makanya ada data tadi kami sudah kelompokkan ya, ada drainase yang kondisinya baik, berapa persen, kemudian sedang rusak, dan itu lokasi sudah ada. Nah, ada juga hal yang sifatnya teknis, ini berhubungan dengan tadi desain perencanaan, membuat satu, kalau drainase lingkungan di pemukiman warga, mungkin itu hanya untuk membuang air ini aja, air limpahan hujan atau apa gitu ya. Tapi untuk yang drainase yang cukup besar, gorong-gorong aja pinggir jalan. Nah, itu harus disinkronkan dengan pertama adalah banyaknya kabel telkom, kemudian yang lainnya. Apakah nanti sistem ducting itu cukup menjawab solusi enggak di perkotaan, misalnya di Kota Bandung ya. Nah, sehingga tidak ada lagi cerita bahwa arus air itu akan terhambat karena ada tadi pipa atau ada kabel, sehingga sampah-sampah yang ini. Yang berikutnya juga tentunya ini kesadaran dari masyarakat ya untuk tidak membuang sampah itu ke drainase atau ke anak sungai, ke solokan seperti itu. Program rencana jangka pendek Pak yang memang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengatasi itu semua seperti apa Pak? Nah ini tentunya sejalan dengan bagaimana penataan, kita ada program untuk Kotaku contohnya gitu ya, itu pemukiman yang kumuh itu kita benahi ya,
meskipun itu programnya dari pusat juga, baik itu pemukimannya, baik itu drainasenya, nah itu sedang dan telah diperbaiki. Beberapa daerah sudah terlaksana. Kita akan beralih lagi Pak terkait dengan dari drainase, kita memasuki bagaimana program dari Rutilahu yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tapi kita tahan dulu karena kita harus jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jadi tetap bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen terkait dengan optimalisasi program Rutilahu dan juga drainase di Kabupaten Bandung. Silakan pemirsa, kami masih menunggu telepon dari Anda di 0227214214. Sambil menunggu telepon dari Anda pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ini perbincangan mengenai, tadi kita sudah membahas seperti apa program-program yang akan dan juga yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan drainase. Lalu kita akan berlanjut mengenai program Rutilahu yang ada di Kabupaten Bandung. Ini program Rutilahu merupakan program yang sudah lama juga berjalan ya Pak ya. Memang programnya juga sudah dananya juga sudah ada dari pemerintah, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, seperti apa sih Pak mungkin realisasi di lapangannya? Mungkin dari Pak Wagub terlebih dahulu. Silakan Pak Wagub. Tentunya program Rutilahu ini tadi masuk dalam isu strategis ya, terkait dengan pemukiman kumuh, apalagi ini dalam program pengentasan kemiskinan daerah. Nah, satunya bagaimana rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Nah, Kabupaten Bandung sesuai dengan arahan, terus dengan berbagai sumber anggaran. Nah, ini dengan desa tentunya yang tahu data di lapangan, itu membuat peta sebenarnya berapa desa dan kuotanya berapa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Target kita sampai saat ini adalah 8.500 sekian Rutilahu. Nah, itu baru terselesaikan 7.700-an. Nah, ini masih ada sisanya lagi sekitar 800-an yang akan sedang proses. Ya, tentunya dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung hampir 3,7 juta dan secara geografis penduduknya tersebar. Nah, tentunya peta dari kemiskinan daerah pun itu akan terlihat salah satu dari bagaimana layak tidaknya rumah yang dihuninya itu. Oke, target 8.000 itu memang apa untuk setahun atau dalam 5 tahun periode kepemimpinan Bapak ini seperti apa? Ini dalam 5 tahun ini 8.500 dan baru sampai 7.700. Seperti apa Pak peningkatannya dari tahun ke tahun? Nah, jadi memang ini sesuai dengan data di lapangan, karena kan tidak begitu saja data masuk ke tim dinas terkait, tapi nanti ada evaluasi, ada survei juga. Dan kami sekarang ditambah lagi diprioritaskan yang memang masuk kepada daftar DTKS ini, ya, kesejahteraan sosial. Jadi data-data yang miskin atau rawan miskin itu sudah ada sebenarnya di DTKS ini. Nah, itu kalau sudah ada di sana itu prioritas. Tapi kalau di luar itu, kalau ada usulan-usulan baru, tentunya nanti disesuaikan. Kita prioritaskan yang masuk dalam DTKS tadi. Ketika dia posisinya kategori masyarakat miskin dan ternyata rumahnya pun layak untuk diberikan bantuan, ya, untuk stimulan untuk adanya perbaikan Rutilahu. Nah, ini jadi prioritas kami sehingga tidak lagi ada data-data yang memang liar lah seperti itu. Jadi memang masyarakat penerima bantuan Rutilahu ini memang sudah terlebih dahulu ada datanya ya Pak ya. Nah, ini yang menentukan Pak akhirnya mereka bisa mendapatkan program bantuan Rutilahu itu siapa? Apakah memang ada tim yang langsung memverifikasi ke lapangan atau seperti apa? Ya, tentunya tim berverifikasi lapangan nanti dengan SK Bupati tentunya. Setelah dari masukan di lapangan, tentunya dari desa yang lebih tahu kan kondisi di lapangan seperti apa. Tapi data tersebut tetap akan diverifikasi tentunya. Nah, juga harapannya bahwa kepada masyarakat ini bukan ngebangun dari awal gitu. Jadi banyak
bangunan yang Bisa dirobohkan semuanya. Oke. Mungkin ini Nah, menjadi akhirnya kesalahpahaman ya Pak, betul, miskomunikasi betul. Ini dari yang harus masyarakat. terus kita Nah, ini seperti apa Pak? sosialisasikan. Karena kalau misalnya yang orang awam gitu, saya kira pun seperti itu Bedah awalnya. rumah, ya. Jadi semacam bedah rumah Pak, dirobohkan lalu dibangun baru. Ini tidak seperti itu ya Pak ya? Ini seperti apa Pak? Harapannya kalau mungkinan anggaran inginnya seperti itu. Oke. Tapi dengan anggaran yang memang kita sesuaikan, ya ini tidak ada yang seperti dibayangkan harus dari nol gitu kan membangunnya. Oke. Ada rehab yang mungkin disesuaikan dengan kondisi apa yang diperlukan oleh rumah tersebut. Gitu. Oke. Misalnya satu penerima bantuan Pak, berapa dana yang didapatkan oleh penerima bantuan ini dalam satu kali bantuan? Apa maksudnya pembangunan itu? Kita terus dievaluasi ya, mulai dari 5 juta, 7,5 terus sampai 10, dan data mudah bisa sama dengan provinsi juga kan, di angka 15 atau 17. Nah, ini pun kalau sekarang itu mahina kan naon lah gitu. Tapi saya yakin kalau ini diterapkan dengan bersama-sama, ada hal yang bisa dipangkas dalam tanda kutip, itu biaya-biaya yang bisa dikerjakan secara gotong royong dengan masyarakat, upah kerja misalkan pas hari libur itu kerja bakti untuk membantu memperbaiki rumah tadi. Oke. Mungkin itu akan mengurangi upah kerja ya yang ada di biaya tadi sebenarnya. Oke. Karena kalau ke bahan-bahan itu tentunya akan tidak akan mencukupi untuk harapan bisa bedah rumah kan. Oke, bentuk bantuannya apakah full semuanya cash Pak, uang tunai, atau memang ada juga misalnya bahan-bahan bangunan? Seperti apa bentuk bantuannya? Sampai saya ini dalam bahan bangunan seperti itu. Oke, jadi memang tidak ada uang tunai atau cash ya Pak. Nah, berarti apakah memang ini seperti apa Pak? Kalau misalnya di provinsi, apakah memang sama gitu bantuannya memang dari kabupaten kota dengan bantuan Rutilahu yang memang provinsi anggarkan, ini apakah memang sama atau seperti apa? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan Rutilahu ini kan dana stimulan yang sifatnya ini memerlukan swadaya masyarakat. Oke. Jadi tidak akan tuntas pembangunan ini, dan intinya itu kan ini pemerintah hadir pada kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat itu kan 3 yang paling utama, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, mungkin alhamdulillah di negeri kita di Indonesia ini urusan pangan sudah beres lah, tidak ada yang kelaparan ya, tidak mendengar. Pakaian juga udah cukup lah menutup auratnya, tapi urusan papan, inilah yang kendala. Ini banyak yang tidak layak. Nih, jadi yang tidak layak itu, jadi rumah itu yang pertama adalah harus aman. Aman dari bencana, hujan, angin, jadi kokoh. Keduanya memenuhi standar kesehatan. Jadi ada sanitasinya, ada jambannya, ada ventilasinya, gitu kan. Nah, yang ketiganya adalah kecukupan ruang. Nah, jadi satu orang anggota keluarga itu menurut penelitian itu minimal memerlukan tempat tinggal 9 meter persegi. Jadi kalau diibaratkan keluarga itu 4 orang, ibu, ayah, dan 2 anak, berarti minimalnya itu adalah tipe 36. Nah, sedangkan pemerintah provinsi itu ya, yang saya tahu di provinsi itu anggaran yang diberikannya itu adalah 17 jutaan. Oke, itu setelah kenaikan ya Pak ya? Ya, 17 juta ini adalah 16 juta buat bahan bangunan, sedangkan 1 jutanya buat operasional, 700 ribunya itu buat tenaga kerja, 300 ribunya itu adalah buat pelaporan. Itu. Nah, ini dana sekian nggak cukup. Benar. Kalau cekurang Sundama nggak buntut bangkong, tidak akan selesai. Sedangkan pelaporan bahwa bangunan ini harus bisa dihuni dengan standar tadi. Pertama dari sisi keamanan, berarti konstruksinya harus kuat. Dua dari sisi kesehatan, ventilasinya, jambannya ada. Yang ketiganya itu dari kecukupan ruang, minimalnya tipe 36 itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini diperlukan swadaya. Swadaya itu bisa bentuk uang, bisa bentuk barang, atau juga bisa bentuk tenaga. Dari mana sumbernya? Pertama dari keluarga inti, duanya dari keluarga besarnya, atau dari masyarakat sekitar lingkungan yang peduli. Nah, ini yang menjadi kendala. Ternyata, nah ini sekarang sudah bergeser kultur masyarakat kita. Kalau dulu ketika ada orang yang bangun rumah itu wah semangat membantu, yang bawa berasnya, yang juga tenaganya, yang punya benteng kayu. Nah, sekarang kan sudah luntur itu di tengah-tengah masyarakat. Walaupun mungkin di daerah lain masih ada. Saya lihat di
Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap itu masih berlaku seperti itu. Ya, tapi di daerah Kabupaten Bandung ini sudah luntur mungkin. Nah, sehingga ini akibatnya adalah tentang rutilahu ini gitu ya. Masyarakat yang tidak bisa menggalang swadaya baik dari keluarga inti atau keluarga besarnya atau dari masyarakatnya, akhirnya nggak sanggup karena dengan biaya 17 juta ini nggak akan cukup. Tetapi pelaporan kan harus selesai. Nah, pelaporannya harus selesai dihuni. Nah, seperti itu. Nah, maka saya juga mendorong kemarin di Perkim bahwa ini harus dinaikkan. Layaknya kalau tipe 36 dengan hitungan rumah sangat sederhana tapi layak huni itu mungkin sekitar di 45 jutaan itu bisa. Nah, karena kalau menunggu swadaya masyarakat tidak mungkin lagi sekarang. Saya tinjau ke beberapa daerah, akhirnya masyarakat itu ngebangunnya itu lebih megah dari yang diinginkan. Bisa jadi mereka akan kuriak gitu, akan bangun rumah, ya udahlah aja itu. Jadi ketika saya tinjau ke lapangan, wah bangunannya sangat megah sekali, melebihi dari rutilahu gitu. Nah itu satu kendalanya. Nah juga dari jumlahnya yang banyak. Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD-nya itu 5 tahun itu 100.000 bantuannya ke 100.000 se-Jawa Barat. Mungkin nanti dibagi berkabupaten kota, Pak Wabub di sini berapa kebagiannya, ya, secara proporsional. Nah, tetapi ini juga belum tercapai. Tahun 2019 sekitar 14.980. Itu harusnya kan 20.000 per tahun. Kalau 5 tahun. Tahun sekarang itu hanya 11.500 itu. Nah, ini menjadi PR 3 tahun ke depan kalau akan mencapai RPJMD Provinsi Jawa Barat ini harus banyak lagi. Nah, harus banyak lagi. Ininya apa? Anggaran yang disiapkan untuk rutilahu ini. Tapi kalau misalnya Bapak melihat laporan dari mitra kerja terkait dengan rutilahu ini kan memang kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Wabarakatuh. Bapak ada siapa di mana? Biasa saya Pak Herlan Bandung Barat. Oke, Pak Herlan langsung saja. Ya, saya ingin ditanyakan kepada yang dari pemerintah Kabupaten Bandung ini, kan saya sering keluar masuk Kabupaten Bandung melalui jalan proyek yang keluar Buah Batu ini yang langsung lanjut. Halo. Lanjut Pak Herlan, kita mendengarkan. Yang keluar dari Buah Batu yang ke Bojong Soang, yang langsung ke GBLA atau Masjid Al-Jabar. Nah, harapan masyarakat Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, mungkin Jawa Barat, ini jalan yang menuju ke GBLA ingin segera diresmikan baik oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, karena saya berkeliling melalui sawah-sawah, kolam, kadang-kadang banjir jalan ke Ciparai. Apakah ada upaya dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk meresmikan jalan tol yang ke GBLA? Juga, apakah ada bantuan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Bandung, yang ada di sekitar bantaran Sungai Citarum, yang mana tergenang termasuk rutilahu. Nah, ini khawatir sampai 1-2 meter tergenang. Apakah ada upaya untuk hal tersebut? Untuk yang dari DPRD Provinsi, ini untuk Bandung Barat mungkin ada upaya jalan-jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandung termasuk Cimahi dan Kota Bandung ini banyak bergelombang. Mungkin harapan masyarakat setelah Hari Raya Idul Fitri ini diperbaiki untuk selain
infrastruktur yang tadi disebutkan, mungkin ada menyimpang dari tema ini. Ya. Di antaranya kan Kabupaten Bandung ini termasuk zona kuning dari 12 kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau Bandung Barat kan dari 15 kabupaten kota termasuk zona hijau dan biru. Apakah sarana-sarana seperti olahraga termasuk objek-objek wisata kapan akan diresmikan? Karena saya ke Bandung Selatan, khususnya Ciwidey dan Pangalengan, suka dengan keluarga berwisata. Atau nuhun kata-katanya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Benar-benar tahu ya Pak ya jalan-jalan. Nah, silakan mungkin untuk Pak Gun-Gun terlebih dahulu ini. Ya, hatur nuhun Pak Herlan di Bandung Barat. Ya tentunya harapannya sama, semua ingin akses yang ke GBLA itu cepat diresmikan ya Pak? Diresmikan. Tapi kita tunggu karena kewenangannya bukan di kami, ini Oke. harus lintas koordinasi komunikasi dengan Kota Bandung juga, ya mungkin difasilitasi oleh provinsi. Karena ada beberapa hal yang mungkin harus diselesaikan terkait dengan akses jalan tadi. Oke. Karena warga kami pun banyak dari Sapa, dari Tegaluar yang memang memerlukan akses berolahraga jalan tersebut ke ya, Pak, sana ya? gitu. Tapi ya kita doakan secepatnya mungkin dengan beberapa penyelesaian administrasi atau teknis tadi. Oke. Nah kemudian yang di Bantaran Citarum yang sering terkena banjir. Bantuan ya Pak? Bantuan kalau sifatnya yang tadi rutilahu kalau yang ditanyakan ada, tapi kami juga mempertimbangkan kalau itu terjadi genangan lagi maka ini akan Percuma saja ya Pak? Atau bukan sia-sia? percuma, tapi ya mungkin kita harus cari solusi lain lah Oke. gitu. Untuk apakah karena kalau sudah dibangun kemudian tergenang lagi akan cepat rusak lagi seperti benar, itu benar. prioritas dari bantuan ke daerah yang banjir mungkin hal-hal yang di luar rutilahu, tapi kalau yang memungkinkan itu ada juga yang dibangun. Nah kemudian terkait dengan masa COVID, Kabupaten Bandung kita lihat evaluasi Pak Herlan sampai tanggal 12 Juni ini PSBB Bandung Raya, apakah keputusan dari Kemenkes juga Provinsi Jawa Barat menghadapi AKB ya adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini bisa diberlakukan di Bandung Raya khususnya di Kabupaten Bandung. Tentunya harapannya sama, terus tekiat yang tinggal ke kawasan wisata gitu ya, olahraga di Stadion Jalak Harupat main bola lagi. Tapi tentunya semuanya kami menunggu dari kesepakatan dan kebijakan dari pusat dan provinsi terkait hal tersebut. Contoh kawasan wisata di Kota Bandung masih ditutup ya, yang kawasan-kawasan yang besarnya itu ditutup, belum dinikan. Kalaupun ada nanti kami sedang membuat aturan ya, Dinas Pariwisata ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan. Contoh untuk awalan itu hanya untuk warga Kabupaten Bandung dulu gitu. Oke. Kemudian tahap keduanya bisa jadi kalau yang di luar Kabupaten Bandung itu bersyarat ada surat keterangan sehat, COVID atau yang sejenisnya. Juga kami lagi mempersiapkan Pak Herlan bahwa tempat-tempat wisata, tempat transit, minimarket, pasar juga sedang kami siapkan untuk adanya protokol kesehatan dan menghadapi new normal ketika akses wisata dibuka. Karena kami tidak ingin ada gelombang baru Kedua atau ya, kelas Pak? baru dari dibukanya akses wisata seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas juga Pak terkait dengan AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Namun kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi nanti ya Pak ya, Pak Jajang terkait dengan pertanyaan dari Pak Herlan kita tahan dulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Adikarya Parlemen. Langsung saja kita lanjutkan Pak, ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Herlan untuk Pak Jajang. Ini bagaimana dengan jalan penghubung Cimahi Bandung yang berlubang? Ini terkait dengan infrastruktur ya Pak ya, pas banget ini untuk Komisi 4. Terima kasih Pak Herlan ya. Ya itu adalah memang itu yang dirasakan oleh semua warga masyarakat, terutama yang ada di Bandung Raya. Karena aksesibilitas masyarakat di Bandung Raya, pergerakan orang itu enggak bisa hanya Cimahi saja Bandung Baratnya. Ini akan terkoneksi antara wilayah-wilayah yang Bandung Raya. Nah ini kendala kita di Bandung Raya ini adalah pertama adalah sarana transportasi massal yang nyaman belum ada. Oke. Baik yang berbasis kereta ataupun juga yang berbasis jalan raya. Ya akibatnya adalah masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas.
Nah, sedangkan daya tampung jalan ini sudah tidak mampu lagi, maka kemacetan itu akan terjadi. Pasti. Nah, seperti akses tol tadi yang antara Buah Batu sampai Cileunyi panjang, sejak dulu belum ada. Sedangkan pertumbuhan penduduk kan terus meningkat. Benar. Wah, itu ini perlu exit tol itu dibuka lagi antara Buah Batu sampai Cileunyi, dan juga membangun jalan rusuk yang menghubungkan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Ini kan dari dulu hanya Buah Batu, Bojong Soang, Muhammad Toha, Kopo, gitu kan, hanya itu. Nah, juga tidak lebar namanya. Ini akibatnya macet. Nah, itu memang kenyataan sekarang. Nah, oleh karena itu maka mendorong pertama kepada pemerintah provinsi, saya juga mendorong juga kepada pemerintah pusat segera bangun sarana transportasi massal yang nyaman di wilayah Bandung Raya ini. Oke. Gitu. Keduanya adalah membangun ruas-ruas jalan baru yang bisa menghubungkan antara wilayah yang ada di Bandung Raya ini. Oke, tapi itu menjadi salah satu kendala juga nggak sih Pak dengan kurangnya lahan yang ada di saat ini gitu? Lahan apa? Tanahnya? Lahan untuk jalan? Ya memang ini akan kendala di negeri kita ini adalah yang paling kendala pembangunan itu adalah pembebasan lahan. Seperti tol Cisundawu itu juga. Ini kendalanya itu adalah memang dari sisi pembebasan lahan. Oleh karena itu memang regulasi pertanahan ini kayaknya harus mulai dipikirkan lagi oleh pemerintah pusat, oleh pemangku kebijakan berkaitan dengan tanah ini, karena ketika ada pembangunan di suatu tempat ini dikuasai, dikuasai oleh kapital-kapital sehingga bisa ditahan harganya. Nah ini, berkaitan dengan jadi jalan, ini jalannya statusnya apa, jalan kabupaten atau jalan kota Cimahi atau jalan provinsi. Kalau memang jalannya provinsi, ini bisa disampaikan, nanti kita sampaikan. Jadi datanya jelas, mungkin kita sebagai wakil rakyat anggota DPRD ini fungsinya adalah menampung aspirasi tadi. Kalau ada keluhan, sekarang teknologinya gampang. Kita foto, bapak-bapak foto, ini jalan rusak, ini statusnya jalan kabupaten atau jalan kota Cimahi atau jalan provinsi, tinggal saya sampaikan kepada dinas terkait. Itu fungsinya dewan itu adalah menyalurkan seluruh aspirasi warga masyarakat. Gampang kalau sekarang, nggak usah datang ke sana, saya dapat informasi dari masyarakat langsung. Masyarakat tinggal foto jalannya ini, share log, oh ini tuh apa, jalan kabupaten atau jalan provinsi, kirimkan ke saya sampaikan ke dinas terkait. Intinya memang jangan asal membuat laporan ya, Pak, tapi harus disertai dengan bukti-bukti supaya langsung bergerak gitu. Nah ini kita kembali lagi Pak ke program Rutilahu, mungkin sedikit sebelum kita closing, ini bagaimana Pak ke depannya, apa yang memang apa yang menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk benar-benar bisa memaksimalkan program dari Rutilahu dan juga drainase ini? Silakan Pak Buni. Iya, tentunya program ini akan banyak diharapkan ya oleh masyarakat, terutama masyarakat yang terdata masyarakat kurang mampu ya, dan ternyata layak untuk dibantu juga, yang jumlahnya ya alhamdulillah kalau di Kabupaten Bandung terus bertahap kita selesaikan, kemudian bisa terrealisasi sesuai dengan target. Nah, tapi yang paling penting itu bagaimana komitmen kita bahwa untuk membangun rumah yang layak huni ini tidak hanya cukup stimulan saja. Tadi kami juga mengajak ya untuk swadaya masyarakat atau menggandeng dari instansi perusahaan yang memang nanti bisa dikoordinasikan sebenarnya dengan tingkat desa di lapangan. Nah, kalaupun anggaran pemerintah bisa saja anggarannya dinaikkan, tapi kuota jadi berkurang mungkin gitu. Karena dengan targetan 5 tahun harus selesai sekian ribu rumah misalkan, ini tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada di tiap daerah seperti itu. Silakan Pak Jajang. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan Rutilahu, atau intinya pada dasarnya kan adanya program Rutilahu itu dalam rangka untuk masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak. Intinya itu kan. Benar. Nah, ini juga pemerintah harus berpikir ke depan, terutama juga di daerah-daerah yang tadi disampaikan Pak Herlan ya, Pak Subed? Ya, Pak Herlan, Pak. Pak Herlan berkaitan dengan di bantaran-bantaran Citarum yang dekat ini, yang itu adalah banjir. Nah, ini kan kalau memang daerah itu adalah tidak mungkin lagi seperti di muara sungai, daerah parkiran air yang tidak layak, ini seperti Cienteng dulu sudah direlokasi kan. Nah, dan berpikirnya sekarang tidak membangun perumahan ke samping.
Oke. Karena dengan tadi mahalnya tanah, Benar. makin sempitnya, maka harus berpikir lagi adalah membangun itu ke atas. Oke. Coba lihat, saya lihat di Arab Saudi, padahal gurun masih luas di sana, tapi satu blok rumah itu untuk 8 keluarga, itu ke atas. Nah ini saya lihat juga Perkim provinsi juga ada di Ranca Ekek, saya sudah tinjau ke sana. Jadi saya saja betah tinggal di sana karena nyaman, gitu, fasilitasnya ada, gitu ya, dan tidak memerlukan luas yang sangat luas karena ke atas. Oke. Ini harus berpikir seperti itu, gitu ya. Kedepannya tidak lagi kita membangun ke samping karena tanah itu akan habis nanti, Benar-benar. sawah akan habis, kebun akan habis, kita akan makan apa nanti itu? Oke. Karena tanah-tanah dibangun, Benar-benar. pembangunan itu. Ya, ya. Jadi Gitu. memang harus diperhatikan juga Ya. semua sektor ya Pak. Ya, semua sektornya ini. Oke, satu lagi Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mungkin saat ini Pak, pemerintah sudah mulai mencoba AKB gitu, atau kalau misalnya kata pemerintah Provinsi Jawa Barat sih AKB ya Pak, adaptasi kebiasaan baru. Ini apa yang memang harus benar-benar dipersiapkan oleh masyarakat, karena banyak juga yang ragu gitu Pak terkait dengan hal tersebut di saat angka dari COVID-19 ini masih cukup tinggi di Indonesia. Silakan mungkin dari Pak Gun. Ya, tentunya menghadapi COVID ini semua pihak itu harus berperan. Pemerintah tentunya tidak harus selalu bagaimana titik tekannya itu adalah kepada masyarakat kurang disiplin dan sebagainya. Tapi masyarakat, pemerintah pun tantangan bagi kami harus mampu menyiapkan, memfasilitasi layanan-layanan kesehatan dan pencegahan itu. Oke. Nah, sehingga masyarakat terasa nyaman, informasinya juga jelas, kemudian juga ada upaya untuk membangkitkan semangat, ya, motivasi, dan masyarakat tidak terkungkung terus dengan masalah COVID ini. Adalah yang sembuh juga, insya Allah gitu. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan yang sembuh juga banyak. Dan ini mohon kepada media juga memberitakan bagaimana success story yang memang banyak yang sembuh dari COVID. Dan tentunya bagi kami persiapan AKB New Normal itu bukan berarti bebas begitu saja, ya, karena angka-angka pun tidak nyangka, meskipun di Kabupaten Bandung itu yang positifnya itu masih di bawah 100. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk 3,7 juta itu angka yang kecil. Benar Pak. Tapi kami tidak melihat angka yang kecil tadi, tapi ini wujud kemanusiaan, penyelamatan nyawa orang, juga ya kewajiban kami melindungi warganya. Sehingga mohon maaf apabila aturannya sangat ketat, tidak nyaman, dan saat ini ya ikhtiar yang paling memungkinkan, yang paling rasional, ya ikuti anjuran pemerintah. Seperti pakai masker kalau keluar rumah, kemudian jaga jarak ketika ada interaksi sosial, dan cuci tangan ketika habis dari keluar rumah. Yang paling utama, mari kita tingkatkan iman, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga COVID ini cepat berakhir dengan iman yang kuat. Terus kita juga jaga imunnya, kesehatannya, kekebalan tubuhnya dengan pola hidup bersih dan sehat, juga menjaga lingkungan yang bersih. Insya Allah tentunya akan terjaga. Kalau imannya kuat, yakin bahwa Allah akan menyembuhkan, juga imunnya juga terjaga, kesehatan, maka kita akan merasa aman untuk beraktivitas kembali, aman untuk ke sekolah, aman untuk bekerja, ke pasar, aman untuk bergaul sama lagi. Dan tentunya ini jadi kebiasaan-kebiasaan yang jangan hilang, ya, ketika masa COVID, ketika ada new normal nanti. Oke, silakan Pak Jajang. Ya, terima kasih kepada warga masyarakat seluruhnya, warga Kabupaten Bandung, warga Jawa Barat, warga Indonesia. Memang kejadian ini adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa kita prediksi. Itu kan, ini adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Dan boleh jadi seluruh penyakit itu bukan COVID saja, banyak juga demam berdarah, penyakit yang lain, TBC. Ya. Nah, intinya adalah bagi kita kesiapan diri kita untuk menghadapi itu semuanya. Pertama, seperti Pak Wabub tadi, keimanan kita bahwa ini adalah dari Yang Maha Kuasa. Yakin itu. Dan boleh jadi, yang udzubillah, tapi Allah menguji kita dengan hal yang lain lagi, tidak tahu kita ke depannya. Nah, pertama adalah kita dididik dengan adanya ini untuk kembali memproteksi diri dari penyakit, yaitu dengan pola hidup sehat. Pertama adalah kekuatan di dalam kita. Berarti imunitas ini, makan yang baik, istirahat yang cukup, gitu kan.
Nah, makanan yang bergizi itu pola 4 sehat 5 sempurna dimakan sehingga imunitas dari dalamnya bagus. Yang keduanya adalah pertahanan luarnya. Ya, berarti cuci tangan, lingkungan bersih gitu kan. Terus juga pakai masker, tidak berjubel-jubel gitu, karena penularan itu seperti itu. Ini lakukan saja seperti itu. Karena ini dilema, ketika ini PSBB terus berkepanjangan, maka dampaknya dampak ekonomi. Iya, benar. Nah, ini masyarakat paling bertahan itu 3 bulan. Setelah 3 bulan secara umum ekonomi ini akan ambruk. Mereka perlu makan, perlu juga tadi Pak Herlan juga sudah ingin ke Ciwidey piknik gitu kan. Secara psikologis dengan PSBB yang panjang ini berdampak pada psikologis masyarakat. Ya, mungkin katanya ada juga tingkat kekerasan di rumah tangga meningkat katanya karena di rumah terus suami istrinya itu. Nah, ini juga positif hamil. Positif hamil. Nah, kalau positif hamil ya mungkin karena terus di rumah suami istri ini kan mungkin dicek nanti setelah PSBB ini apakah jumlah kehamilan meningkat atau tidak nih ya. Pertumbuhan penduduk juga akan meningkat mungkin nantinya gitu ya. Ya intinya itulah, mudah-mudahan dengan pola hidup sehat yang kita lakukan, keimanan diperkuat, imunitas kita diperkuat, pertahanan kita dikuat, lingkungan bagus, bersih, nah, kita akan merasa aman beraktivitas sehingga bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Tapi yang paling penting kepada pemerintah, kepada masyarakat, urusan kesehatan itu adalah nomor 1. Urusan kesehatan itu adalah nomor 1. Ya, jangan lupa kalau bisa kita beraktivitas, masker, cuci tangan, dan memang harus jaga jarak. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Gun Gunawan sudah bergabung sama kami. Terima kasih Pak Jajang Rohan sudah bergabung. Dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Semoga saja informasi bisa bermanfaat. Dan tetap saksikan Talkshow Adikarya Parlemen. Akhir kata, saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.